Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pemrograman algoritma yang ke-9. Di pemrograman kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah subprogram, sama seperti fungsi. Bedanya hanya jika fungsi hanya dapat mengeluarkan atau berupa input dan output, dan hanya dapat mengeluarkan satu nilai saja, sedangkan prosedur bisa berupa inputan saja atau output saja, atau bisa juga input output, dan bisa mengeluarkan banyak nilai. Itu seperti mengembalikan, sistemnya seperti mengembalikan nilai. Ya, prosedur. Di sini kita mempunyai contoh program mod dan div. Soal yang pertama, program mod dan div. Di program mod dan div ini maksudnya, mod itu adalah sisa dari pembagian apa namanya, misal bilangan pertama ini kan 12 dibagi 5. Nah, saat dibagi 5 ini kan hanya bisa 10. Maksudnya gini, 12 dibagi 5 adalah 2, sisanya 2, yang tidak bisa dibagi itu 2. Kan 10-nya bisa dibagi, nah sisanya 2. Nah, itu adalah modnya. Sedangkan untuk div itu kebalikannya, bukan kebalikannya sih, apa ya? Ya, membaginya tanpa sisanya tadi. Sisanya tidak dihitung, gitulah. Ini hasilnya jawabannya 2 sih. Apa anggapannya membagi tanpa ada komanya. Nah, jadi bilangan bulat. Nah, di sini kita dilarang menggunakan operator div dan persen. Harus menggunakan algoritma pengganti div dan mod. Nah, algoritmanya ada di sini. Void ini merupakan prosedur tadi. Ciri-ciri prosedur adalah void. Nah, voidnya. Pertama, kita akan menjalankan programnya. Sebentar. Nah, misal kita akan membagi berapa enaknya? 19 dibagi dengan 6. Maka modnya adalah 1 dan divnya adalah 3. Nah, mod di sini diperoleh dari hasil pembagian pengurangan. Ini kan kita menggunakan pengulangan while do. Jadi jika pembaginya atau 19 ini masih lebih besar dari pembagi, ini pembilang 19 ini pembilang, masih lebih besar dari penyebut, maka dia akan berulang. Yang pertama, mod itu 19 ini dikurangi 6 terus sampai tidak bisa dikurangi lagi. Nah, sisa dari yang tidak bisa dikurangi itu adalah 1, itu masuk ke mod. Sedangkan untuk divnya divnya itu merupakan jumlah pengulangannya, kan diulang sebanyak 3 kali. Nah, atau bisa juga disebut 19 bagi 6 tanpa adanya koma. Nah, seperti itu mod dan div. Lalu kita akan buat program yang kedua. Ini aja.
kebiasaan gini. Nah, yang kedua, program pangkat. Nah, di program pangkat ini kita kan, ya seperti namanya, kita kan mencari hasil dari perpangkatan dari bilangan itu. Misal di sini contohnya 4 dipangkatkan 8, 4 pangkat 8 adalah seperti ini. Bentar, kita copy paste dulu saja. Bilangan, pangkat, dan hasil. Bilangan, pangkat, dan hasil. Nah, yang pertama kita akan masukkan bilangan. Nah, dua pangkat, lalu kita akan buat voidnya pangkat. Enaknya namanya apa ya, nanti kalau pangkat sama pangkatan. Nah, kita akan buat di sini void bilangan, pangkat, pangkat, dan integer hasil. Kita menggunakan kok di atas integer i dan result atau hasil. Hasilnya kita isi 1 pertama, karena pangkat 0 itu 1.
Nah, ini lalu kita pakai if pangkat sama dengan pangkat sama dengan 0, dan print terjadi dipangkatkan i. Nah, ini kan apa, bisa berubah output. Pertama bilangan, kedua pangkat, ini kosong dengan sama dengan hasil. As if pangkat tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan perulangannya. Print apa saja nah pangkat dulu. Nah, baru perulangannya. I sama dengan 1 koma I dengan pangkat nah nah for lalu hasil sama dengan hasil dikali bilangan. Berarti mengangkatkan is dengan sil. Tapi ini i-nya itu mengangkat kan i jadi i-nya ini. Nah, saat kita panggil, berarti kita akan memasukkan bilangan, pangkat, dan hasil. Dan hasil, karena akan menerima hasilnya
dari prosedurnya. Jadi kita harus kaitkan seperti apa, inputan. Nah, kita taruh hasil dari persen di pangkat I adalah bilangan pangkat ini bilangan pangkat hasil. Nah, ini atau di kurungnya tempat kita coba ini tidak. Kalau void ternyata harus sama. Nah, hasilnya itu harus memakai variabel sama. Dan kita tambahkan jadi caps lock, tambahkan apa namanya, bintang. Mana bintang? Seperti yang mod tadi. Karena jika tidak, maka tidak akan keluar hasilnya itu tadi. Semua oke, tidak terang. Apalagi what? Initializer. Apa yang error? Cepat ini. Oh, ininya. Kita lupa turun bawahnya. Makanya error. Nah, apa lagi? Lagi dan hasil dari koma benar.
bilangan pangkat hasil. Bener. Coba gini. Bilangan pangkat dan hasil. Oke, terus apa enggak? Tidak, harus tidak. Nggak bisa. Bentar. Bilangan pangkat hasil. Apa ya? Kok bisa? Apanya yang salah? Oh, iya. Tuh, lupa aku. Kita coba misal 5 pangkat 6. Ternyata itu salah. Nah, 5 pangkat 6. Nah, 5 dipangkatkan, kita akan buat ke bawah. Nah, coba ini. Nah, aku rekaman gitu. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu kita akan buat program yang ketiga. Yang ketiga adalah bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci. Nah, menunjukkan bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci merupakan bilangan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Misal ini 0 tambah 1 adalah 1. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Pokoknya penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, ini kita hanya butuh satu integer n saja, satu saja. Kita kompas dulu.
paste. Ini nggak usah sih. Nah, oke, ini tadi belum diganti ya. Oh iya, belum diganti. Program pangkat lupa, tapi udah terlanjur. Udah. Nah, sih kembali ke program pangkat dulu. Kok ini? Nah, kok program pangkat tadi memang aku pengen masukin lagi. Bentar, itu tadi yang palsu. Nah, apa karena ya oke. Kembali ke Fibonacci, program Fibonacci. Nah, masukkan bilangan, masukkan jumlah barisan bilangan Fibonacci. Lalu ini akan scan N. Nah, itu. Dan kita akan memanggil programnya Fibonacci. Nulisnya susah. N. Prosedur. Nah, sekarang kita buat prosedurnya. Void Fibonacci integer N. Nah, yang pertama kita akan buat integer awal. Nah, lalu akhir KR dan I untuk pengulangannya I, terakhir sil. Nah, hasil. Nah, untuk awalnya itu 0, angka yang pertama 0, akhirnya itu angka yang kedua dengan 1. Lalu kita bikin if else. If n-nya itu 1, jika n-nya yang diinputkan ini 1, maka tidak akan ada pengulangan, atau langsung F di sana. Awal 0, ya mulai 0 kan, awalnya 0, bilangan pertama 0. Nah, dulu if ini kurang ininya. Nah, else if 2, jika yang dimasukkan n-nya itu 2, hampir sama seperti if tadi, langsung print F awal dan akhir ya.
awal dan akhir. Nah, else lagi, else if n-nya lebih dari 2, then maka kita print awal lalu akhir, lalu kita akan melakukan pengulangan for i mana i sama dengan 3. Ini sama dengan 3 karena sekarang udah masuk ke bilangan yang ketiga. Ini kan yang pertama, kedua, ini ketiga, jadi i sama dengan 3 hingga i lebih i sama dengan n sampai i sama dengan n. Kita akan melakukan if plus. Nah, kasih awal tambah akhir, hasil sama dengan awal tambah akhir, ya seperti tadi ya, 0 ditambah 1 sama dengan 1, itu satunya masuk hasilnya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 nya masuk hasil. Nah, seperti itu. Printf ininya hasil, awal sama dengan akhir. Nah, karena akhir sama dengan hasil, ini maksudnya jika sudah memunculkan hasilnya, maka nanti bilangan pertama atau A-nya akan menjadi B dan yang B akan menjadi C, begitu. Gimana ya menjelaskannya? Kita run saja dulu. Nah, misalkan masukkan 7. Nah, barisannya seperti ini. Pengulangannya itu seperti ini. Misal hasilnya itu kita ambil saja yang ke 2. Ini kok nolnya 2? Awal. Oh, iya, ini salah. Lupa, belum diganti. Lupa, belum diganti. Print awal semua. Harusnya itu 1. Kita masukkan Fibonacci-nya yang banyak 9. Nah, harusnya ini 1. Tapi lupa. Nah, hasilnya ini seperti 2, itu hasil dari awalnya itu 1 dan akhirnya 1. Itu yang mudah saja 8. Itu adalah hasil dari 3 tambah 5. Nah, seperti itu. Jika sudah ditambah, maka yang ini awalnya itu sama dengan 5 dan akhirnya sama dengan hasilnya tadi, biar bisa mencari bilangan yang berikutnya. Nah, seperti itu pengulangannya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.